Oke, selamat pagi. Selamat datang di Caminante 137. Ayo kita jalan pagi lagi sambil ngobrol-ngobrol. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang format konten apa yang paling bagus untuk di YouTube, atau format konten apa yang gacor lah di YouTube itu ya. Kenapa aku pengen mengangkat ini? Karena kemarin ada yang kalau kamu ikutin Caminante 136, ada seorang bapak-bapak yang bertanya bagaimana sih cara untuk nge-YouTube, dan aku sarankan untuk ya tinggal ngomong aja depan kamera handphone, udah selesai. Tapi ternyata problemnya dia itu punya masalah ketidakpercayaan diri untuk ngomong depan kamera, dan ini kayaknya problem sejuta umat. Dan sebenarnya format konten yang seperti apa sih yang bagus untuk di YouTube? Karena dia juga kayak berpikir, aku pengen bikin konten AI mas gitu. Sekarang kamu tahu YouTube isinya kayak banyak yang AI sekarang. Apakah AI itu memang lagi ngetren? Apakah AI itu lagi gacor, lagi bagus gitu ya? Aku pengen membahas ini dan ini akan memberikan sebuah perspektif bagi dirimu yang mungkin pengen konten. Ya mungkin perjalanan kali ini akan lebih spesifik untuk para konten kreator ya. Atau mungkin buat orang yang pengen konten apapun itulah ya. Yang penting sekarang temani aku untuk jalan pagi. Kita akan menanjak dan ngobrol soal itu. Semoga di perjalanan kali ini kita nggak ada distraksi ya, kayak sebelumnya. Kayak kemarin aku lagi punya sebuah topik yang serius, malah ada distraksi. Ada kalau kemarin malah disuruh untuk kumpul, disuruh untuk makan, gacoan. Ya, distraksi yang membawa rezeki ya. Tapi jadi topik kontennya jadi nggak dibicarakan, but it's okay. That's a beauty of Caminante. Ya itulah Caminante. Jangan harap kamu akan fokus pada satu topik ya, karena mungkin bisa aja kan di jalan kayak ini disapa orang dan jadi sebuah vlog yang makanya kayak format kami nanti ini kayak betul-betul vlog morat marit. Karena nggak begitu jelas, stick pada satu poin, kadang loncat-loncat, kadang lagi ngomongin YouTube tiba-tiba disuruh makan mie gacoan. Dan ya ini dia, aku kan berikan pandangan pada dirimu rute yang kita lewati. Nah, aku sedang berusaha untuk kayak megang kameranya tuh bener ya. Biasanya aku megang kamera tuh gini. Nah, miring kan nggak bagus ya. Terus jadi gini aja. Sekarang harus lebih mindful dalam megang kamera. Karena ketika aku lihat sendiri, ya emang nggak nyaman kalau misalnya aku nonton video yang justru miring kayak gini. Nah, harusnya kan gini ya. Lurus, lebih simetris itu. Anyway, ayo kita bahas itu. Dan sebelumnya kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu, biar sah, biar afdol. Aku akan buka handphone dan melihat sekarang jam berapa. Sekarang pukul 8.49, 26 Mei 2026, hari Selasa. Selamat hari Selasa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mungkin kalau menontonnya ini di hari Idul Adha, besok pemotongan kurban. Besok mungkin kami nanti sore, karena pasti akan sibuk seharian jadi panitia kurban. Dan ya, selamat menikmati sate, steak, apalagi rendang, apalagi. Nah, ini kemarin kebun alpukat yang baru ditanamin, ya kan. Oke, kita langsung ke pembahasan video kali ini. Format apa yang menarik untuk YouTube? Apakah vlog? Apakah ngomong talking head di depan kamera kayak pakai tripod terus
ngomong di depan kamera, mungkin di dalam kamar, di ruangan atau di studio. Talking head tuh kayak gini, tapi diem gitu loh, statis gitu loh. Kayak vlog kayak gini. Ini ngomong, tapi ini sambil nge-vlog sambil jalan. Bisa diliatin di sekeliling kayak gini. Atau mungkin faceless, nggak nampilin muka. Atau mungkin AI yang harus generate image terlebih dahulu, generate video. Atau apa lagi? Format apa ya? Format apa lagi sih format kayak gitu tuh? Vlogs, talking head, podcast mungkin. Terus apa lagi? Banyak kan? Nah, sekarang sebagai orang yang konsisten dalam bikin video selama 137 video sampai detik ini, sampai hari ini, aku berhak lah untuk ngomong, untuk berbicara soal konsistensi, soal disiplin. Kalau ditanya mana format yang bagus, yang paling gacor buat dirimu, menurutku barusan distraksi. Menurutku pilihlah format yang paling menyenangkan bagi dirimu. Mungkin kamu akan tergoda kalau contoh misal gini. Oh, sekarang eranya podcast, semua orang bikin podcast. Oh, sekarang eranya AI, semua orang bikin AI. Problemnya, apakah kamu menjalankan itu tuh dengan fun, dengan senang? Karena banyak juga yang hanya ikut-ikutan tren. Dan problemnya kalau kita tidak melakukan itu dengan fun, ya mungkin di video ke-30 berhenti, selesai. Dan ya, dunia konten tuh butuh konsistensi, butuh disiplin. Nggak bisa kayak misal hanya ngikutin tren terus kemudian berhenti. Wow, jurang, longsor. Jadi kalau ditanya mana format yang gacor, yang bagus, hampir bisa kupastikan tidak ada jaminan format yang bisa menjamin keberhasilan atau menjamin channelmu itu berhasil. Nggak ada. Justru aku malah lebih menyarankan, apalagi kalau misalnya kamu baru awal, lakukan eksperimen. Mana kira-kira yang cocok bagi dirimu gitu ya. Entah itu nge-vlog, lakukan aja. Coba nge-vlog, coba talking head, ngomong di dalam kamar mungkin, pakai handphone doang atau pakai kamera itu. Terus faceless mungkin. Nah, bisa dibilang gini, aku udah melewati tiga fase eksperimen konten di channel ini. Pertama, mungkin kamu mengenalku dari channel animasi faceless whiteboard animation. Ya, aku mulai dari dulunya di situ dulu. Problemnya adalah memang itu ada hasilnya memang. Tapi problemnya aku burn out. Bikin konten faceless animasi itu capek banget, sumpah capek banget. Meskipun ya ada hasilnya ya. Bentar, kita lihat papan ini dulu ya. Iya, kap. Oh, tanahnya Angkasa Pura dong ini. Berarti besok mungkin di sini dibikin perumahan mungkin atau apa gitu ya. Kesejahteraan karyawan Angkasa Pura. Oke, pertama tadi faceless whiteboard animation. Kemudian aku pernah juga talking head di dalam kamar. Itu juga masih kulakukan sekarang, tapi di channel lain. Dan ya, it's fun. Aku bisa melakukan itu dalam artian aku tuh enjoy menjalankan itu. Itu menyenangkan dan itu menghasilkan. Dan ya, yang sekarang adalah vlogging, format baru yang sampai sejauh ini aku sangat enjoy menjalankannya.
kita akan melewati Beteng Pendem. Aku akan sangat enjoy menjalankannya sampai detik ini sih. Nah, menurutku kalau ditanya format mana yang bagus, coba tanyakan pada dirimu, kamu nyamannya itu di format apa? Karena ya ini adalah sebuah hal yang jangka panjang. Kamu mau podcast, oke, podcast bisa sih monolog, tapi ya pemahaman kita podcast itu kan harus sama orang lain, harus berdua gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya podcastnya itu sama pasangan kamu, sama istri atau sama pacar, yang dimana intensitasnya itu kan kalian sering bersama, itu mungkin lebih mudah untuk mengorganisir waktunya. Tapi ya tidak sepenuhnya mulus juga ya. Kadang mungkin ada waktunya kayak pasangan kamu lagi nggak mood, atau istri kamu lagi PMS jadi nggak mau ngonten, kan ada kan bisa kayak gitu. Dan ya itu resiko-resiko yang kamu tempuh kalau misalnya kamu menjalankan podcast gitu. Kalau kamu undang bintang tamu, ya ada momen waktunya di awal-awal kamu punya list bintang tamu banyak. Tapi semakin kesini, aduh ngundang siapa lagi ya? Ada momen seperti itu. Wow, kita akan menaiki tanjakan yang lumayan. Tapi kalau kamu enjoy, ya just do it gitu loh. Karena ngobrol dengan orang itu juga menyenangkan. Nah, kalau dibilang kayak kami nanti ini cukup unik juga ya, karena apa ya, bisa dibilang enggak. Iya. Karena bisa dibilang ini bukan purely vlog. Karena kadang aku talking head kayak gini sendiri juga. Dan kadang juga aku podcast juga. Misal aku ngobrol sama orang asing, itu kan podcast juga ya. Nah, tapi kalau aku mengeset kontenku, formatku itu adalah podcast dengan orang asing, itu suatu hal yang akan bikin aku burn out, bikin aku capek. Karena kenapa? Karena ya belum tentu kan kita bertemu dengan orang asing yang bisa diajak ngobrol, yang seru diajak ngobrol. Jadi menurutku konten yang sustain bagi kami nanti ya vlog kayak gini sendirian, syukur ada orang yang bisa diajak ngobrol. Nah, itulah yang pengen aku sampaikan. Kalau kamu bingung apakah AI, ya AI mungkin kamu harus modal terlebih dahulu ya. Karena software AI, layanan AI itu kan berbayar kan. Jadi kayak nggak bisa kalau kamu pakai gratisan, apalagi kalau buat konten yang serius. Nah, kira-kira kamu sustain gak itu kalau buat pakai yang AI gitu ya? Apakah AI works? Banyak juga kok konten AI yang berhasil. Cuman memang agak tricky karena kamu juga harus pintar-pintar agar nggak masuk ke kategori repetitif konten atau konten berulang. Kalau kayak gitu, kamu pasti akan kena teguran dari YouTube dan ada kemungkinan channel kamu dismonetisasi. Oke. Wow, ada lagi. Jadi tanahnya tuh dari sini sampai sana ternyata. Wow, lumayan juga ya. Oke. Faceless juga. Bikin faceless juga. Jadi, pada intinya adalah carilah format konten yang menurutmu itu fun buat dirimu. Kalau kamu nggak pede untuk ngomong depan kamera, ya udah, jangan dipaksain. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Kalau kamu suka voice over, faceless, ya just do it. Kita melewati titik 0 km kuburan. Dan intinya gini. Carilah format konten yang menarik buat dirimu, yang bikin kamu happy, yang se-effortless mungkin, yang kamu akan berpikir kamu orang males kalau kamu tidak konten. Katakanlah gini lah, ada hari-harinya
sebagai orang yang konsisten ngonten ya, ada hari-hari nggak mungkin aku setiap hari itu semangat terus ngonten. No, ada waktunya naik turun. Apalagi kalau misalnya lagi bokek. Tapi ya kita harus tetap semangat ya. Tapi selain itu, mungkin kamu sedang patah hati, kamu sedang diputusin pacarmu, kamu sedang dimarahin istrimu, kamu sedang dimarahin, kamu mungkin amit-amit kamu diselingkuhin sama pasanganmu, atau mungkin ini juga amit-amit ya, meskipun ini pasti soon juga akan terjadi ya, ada anggota keluargamu yang meninggal. Di situasi seperti itu, format apa yang bisa kamu kerjakan? Format konten apa yang bisa kamu kerjakan dengan situasi yang tidak ideal? Bisa dibilang kalau misalnya gini lah, kalau ada anggota keluargaku yang meninggal, ini amit-amit lah ya, ya bukan amit-amit lah, pasti suatu saat juga pasti terjadi juga kan, cepat atau lambat itu ya, aku udah menyadari itu. Aku bisa kok melakukan Kaminante, mungkin acara pemakaman itu di pagi hari sampai siang hari, sorenya aku bisa ngomong Kaminante kayak gini, menyapa dirimu. Dan ini adalah format terbaik yang menurutku aku bisa sustain sepanjang mungkin, selama mungkin gitu loh. Nah, carilah format yang seperti itu, yang bisa membuatmu fun, effortless. Karena ya kalau kamu memang serius di YouTube, di content creation apapun lah, kamu harus profesional. Jangan bekerja berdasarkan mood. Ya akan ada selalu mood kamu buruk ketika kamu diputusin pacarmu, kamu diselingkuhin pasanganmu, kamu ditinggal mati oleh anggota keluargamu. But kamu harus tetap profesional. Kamu tetap harus menyapa. Kamu tetap harus bikin konten. Maybe live streaming, podcast, konten AI, faceless, talking head, vlog. Dari sekian banyak itu, pilihlah mana yang menurutmu kamu bisa sustain dan mana yang bikin kamu nyaman. Itu yang saran terbaik bagiku, karena nggak ada format satupun ini yang menurutku gacor atau bagus tuh. Mas Laren orangnya di nanti ki? Orangnya di nanti? Kurbannya piro kene? Ini masjid ndi to? Mlebu ngisor kae yo. Wingi sing bar rabi iki sampean? Oh iya, anakmu ya. Monggo Mas. Oke. Kita naik lagi. Ya barusan format vlog akan selalu ada selalu distraksi kayak gitu, menyapa kayak gitu. Ya, that's a beauty of Kaminante. Naik ya, nanjak ya. Ya, mungkin itu aja lah yang bisa aku sampaikan. Kenapa ya hari ini aku capek banget ya? Mungkin karena semalam kurang tidur, jadi kayak ngos-ngosan. Lama juga aku nggak nanjak-nanjak ya. Kita bertemu lagi di Kaminante 138. Semoga apa yang kusampaikan ini bisa bermanfaat buat dirimu, yang buat kamu pengen konten. Kalau kamu merasa pengen mendapatkan pendampingan konten, aku buka jasa pendampingan sampai kamu berhasil mendapatkan income dari sosial media. Klik link yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di Kaminante 138. See you.